Oke guys, bertemu lagi di Hejomanti Channel. Kali ini ini program pertama ya, namanya Capruk Day. Jadi kita nggak capruk urusan apapun. Nah, dalam hal ini karena kita lagi off-road tipis-tipis bersama Bang Cibo, bersama si Rambonya juga. Nah, kita ada kesempatan buat tanya-tanya nih ke beliau sebagai sport tagger yang paling senior kayaknya. Oke Mang, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum nanya-nanya mobil nih, saya mau nanya dulu. Yep. Cibo teh artinya naon, Mang? Cibo itu panggilan akrab teman-teman. Biasa karena saya namanya tuh Sucipto, Cibo. Cibonya itu Kribo gitu. Oh. Nah, jadi kebanyakan manggil jadi Cibo. Oh, jadi Cipto Kribo. Jadi iya, Cibo. Iya. Tapi emang ini Kribonya dari lahir, Mang? Dari lahir, asli. Oh, alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut nanya-nanya si Rembo ya. Kalau teman-teman lihat mungkin di YouTube-nya si Om Cibo juga, Sucipto Cibo ya namanya ya. Ya. Dia di track ekstrim, track segala rupa, ayalah pokoknya nama. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih mengenai AA John Rambo ini. Sejarahnya gimana, Om? John Rambo ini saya dapat dari teman. Dulu sejarahnya panjang banget Om. Kalau singkatnya sih, saya memang mencari mobil yang dua alam gitu kan. Artinya dua alam naon Mang? Bisa dipakai adventure dan track light dan ekstrim. Nah, saya tidak menemukan di mobil yang lain. Kalau kita pakai mobil lain, itu sangat banyak merubah dan merogoh kocek lah ya. Yeah. Nah, kenyamanan aja dapat kayak nyaman kayak gini, pasti ngerubah kaki-kakinya juga lumayan mahal kan. Kalau ini kita hanya tinggal ganti ban, gas. Iya. Gitu. Saya searching di Google dengan keywordnya adalah mobil yang nyaman untuk adventure, jelajah dan off-road. Keluar beberapa mobil, termasuk trooper juga ada. Halo Mawan. Trooper. Saya hampir meminang juga. Cuman trooper saya pilih. Ya. Terus akhirnya saya melihat satu review luar negeri, Jerman kalau nggak salah, majalah apa ya itu, majalah off-road tapi luar negeri. Keluarlah Sportec generasi pertama. Saya lihat rally notes-nya, terus spesifikasi mesin, kaki-kaki, sama sejarah historinya juga. Wah, ini akhirnya saya dapat mobil ini nggak jauh-jauh. Saya dapat di komunitas saya sendiri waktu itu di Jeprut ya. Iya. Saya dapat, akhirnya saya gulingin aja sama Rocky. Saya kalau udah suka sama sesuatu, saya nggak berpikiran bahwa Rocky lebih mahal atau mobil itu lebih mahal. Sportec lebih murah. Memang waktu itu Sportec sangat murah. Harganya waktu itu sangat murah sekali. Ada bocoran di kisaran berapa gitu? Saya tukar guling. Oh, tukar guling. Kebayang waktu itu mobil Daihatsu mungkin di kisaran 80 dapat gitu. Iya. Karena belum yang independen kan masih ini. Tapi kalau independen 100 lebih kan yang independen. Tapi karena saya pengen banget sama mobil Korea ini, ngelihat sejarah history race-nya, ya saya nggak berpikir panjang, langsung aja guling aja. Jadi udah jatuh hati gitu ya. Jadi langsung digaskeun. Ya, pas dicoba juga ternyata saya coba trip jauh ke Baluran, ke Bengkulu, ke mana lagi ya? Trip Jawa udah semua. Trek ekstrim. Saya sengaja nyoba trek ekstrim dengan spek standaran. Saya cari trek yang bekas event, saya cari yang memang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Saya coba pakai Sportec dengan spek standaran, nggak ada merubah apapun, hanya merubah ban aja. Saya pakai ban ekstrim waktu itu ya. Pakai Komodo ekstrim pernah, pakai satu lagi apa? Spek apa bukan sebelumnya yang itu tuh lupa apa nih itu tuh Axelera ya. Axelera. Tinggal ban serepnya doang. Udah dua. Nah sekarang saya pakai ban MT aja, ban MT karena memang saya
fokusin juga buat penjelajahan. Tapi masuk trek ekstrim ada win Siap. siap juga gitu. Jadi gitu ya, mungkin sejarahnya memang dari berbagai apa coba-coba gitu kan, ujungnya memang nyari yang nyaman. Sudah nyaman bisa dua alam. Dua alam. Jadi trek ekstrim oke, untuk adventure, Oke. sesekali road trip juga oke kayaknya. Oke banget. Nyaman, AC hidup. Iya, Gitu. CC sedang pas lah 2000 cc itu paling enak buat main. Enjoy. Enjoy. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini Om, trek yang pernah dilalui si Rambo ini yang paling bejat, paling sadis tuh kemana yang selama beradventure bareng si Rambo? Trek yang paling bejat itu adalah trek yang saya cobain, yang ekstrim-ekstrimnya itu kalau di Ciwidey ada Java Overland, yaitu dengan tingkat kemiringan negatifnya banyak, sama kubangan-kubangannya dalam, tanjakannya juga edan-edan, harus bener-bener smart lah. Saya hanya modal standaran, dan win apa adanya, win goler apa adanya. Ya terus saya coba lagi trek lain seperti trek ekstrem di Gunung Halu. Pertama saya lolos, saya akhirnya ngebantu teman-teman lain juga, mobil-mobil dari merek lain lah, sampai plasma saya jebol itu narikin. Karena ya yang tinggal satu mobil si Rambo ini yang masih sehat waktu itu. Jadi sampai keluar trek ditarikin pakai si Rambo dan win seadanya. Iya, saya pernah nonton itu. Nah, yang evakuasi itu. Ya, kemudian masuk lagi, ekstret lagi, itu dengan teman-teman Sukabumi waktu itu. Nah di situ memang kondisinya wah udah parah banget, treknya makin dalam, kubangannya dalam, dan akhirnya si Rambo ini masuk ke kubangan yang dalam dan kerendam. Gitu. Karena saya memang standaran nggak bikin snorkel. Gitu. Dan itu di situ di trek saya 4 hari. Saya kuras airnya, untung nggak water hammer. Saya kuras, saya buka headnya, diambil pakai kain, airnya itu manual. Udah bersih, di starter sambil dibuka kan, jadi airnya pada keluar. Alhamdulillah, saya hanya ditinggalin di hutan, saya ke kota beli oli berapa liter? 8 liter. Saya flash sekali, nyala, dibuang lagi, udah itu masukin oli baru dan keluar itu sambil narik mobil yang tubular. Gitu. Ceritanya seperti itu. Luar biasa kalau sampai 4 hari nih. Ya. Kalau saya udah nangis kayaknya Om. Terus kalau trek-trek utara kayak Sukawana mah udah biasa lah. Biasa. Overall sih aman, nggak pakai snorkel kalau Sukawana. Overall aman. Bisa ya? Ya, ban 31 lah minimal. Kalau 30 pasti sekarang udah dalam banget nyangkut. Terus trek Subang juga udah coba. Kalau Oraitapa udah waktu masih dibuka udah coba juga, finish. Trek mana lagi ya? Yang rada-rada ngeri-ngeri. Oh ya, trek Tasik. Ya gitulah. Ya, berarti luar biasa guys. Ini guys kemana-mana ya si Rambo ini untuk urusan trek off-road ya insya Allah. Nah kalau yang paling jauh nih secara jarak, dia pernah ke mana aja? Kita dulu sama teman-teman pernah touring bareng ke Jawa Timur, Banyuwangi, ke Taman Nasional Baluran waktu itu. Terus kalau Sumatera, Bengkulu, Palembang, Lampung. Itu, luar biasa. Pengennya sih nanti saya sama teman-teman Sportek Adventure ke 0 km lah. Kita touring bareng dari selatan turun ke tengah. Semoga lah ya. Amin insya Allah. Oke, berikutnya Mang. Nah ini kalau bicara si Rambo kan, kalau teman-teman lihat nih di YouTube-nya kan dulu bannya ekstrim, terus bumper apa segala macam. Ini akhir-akhir ini saya lihat kok bumper belakang nih kembali ke ori. Nah, ada apa gitu? Maksud saya orientasi nih ke depan si Rambo mau digimana ini kira-kira? Orientasinya si John Rambo ini sekarang lebih
pengen kelihatan rapi gitu ya. Tapi Kalau kemarin kan ibaratnya pakai rok mini, bokongnya yang seksi itu naik. lebih naik lagi pakai rok mini. Sekarang jadi lebih demplon lah. Gitu. Oh, iya, iya. Nah, pengen kelihatan standar apa adanya, tapi kalau main siap gitu. Iya, iya. Kalau Sportec kan belakangnya memang tinggi. Kalau seandainya kita pakai bumper ori juga aman, relatif masih aman. cukup ya tinggi Masih segitu? cukup. Kecuali yang versi long. Kalau versi long kebanyakan bumpernya nyangkut. Oh, Nah, iya, iya. itu beberapa teman-teman waktu Trek Sukabumi itu sama teman-teman Sportec Sukabumi itu Oke, ekstrim juga. Sportec Sukabumi, kalau nonton nih, hai. Keren. Om Rusli, Om Black, Om Yuda. Keren. Siap. Nonton, subscribe. Nah, itu kebanyakan yang long ya. Termasuk yang temen saya nih, ini saya lah, sepuh saya, Om Uda waktu itu. Itu dengan iya. ban AT masuk trek ekstrim di Sukabumi. Keluar, Lolos. lolos. Ban AT-nya juga nggak baru, udah tipis. Lolos, pakai long. Luar biasa. Dia Udah satu-satunya, nih. iya udah. Kalau ini, nonton nih udah luar biasa nih. Dah. satu-satunya Sportec long lagi ya. Kalau short makan Ada aman leheng lah gitu. Ini standaran banget, pakai ban AT masuk trek ekstrim, lolos. Luar biasa. Luar biasa. Oh gitu ya, jadi orientasi si Rambo ini ke depannya lebih ke adventure biar daya jelajahnya lebih tinggi mungkin Iya. gitu ya. Keren-keren. Tapi kalau teman-teman ngajak main kayak gini, main lagi siap. Oke. Kalau waktunya pas ya. Pertanyaan berikutnya ini Om, kenapa namanya John Rambo? Nih, sejarahnya kumaha ya? Dulu saya penyuka grup band namanya Per Jam. Ada Jam. namanya Jeremy, ada lagunya kan? Nah, berarti kalau per jam tuh udah ketahuan kan berarti angkatan tahun berapa nih? Nah, dulu namanya Jeremy karena lagunya Per Jam itu. Padahal mah bukan Jeremy ya liriknya gitu. Oh. Diplesetin aja ya. Udah Iya, Jeremy dulu. Wah, mangprang lah Jeremy main kemana. Akhirnya pas udah itu saya mulai terjun ke nyobain trek ekstrim itu. Terus suatu saat saya evakuasi banyak mobil sampai 6 mobil kalau nggak salah. Evakuasi sampai win plasmanya tuh udah disambung, pegat, sambung, putus lagi. Luar biasa. Nah, di situ saya udahlah John Rambo aja lah, karena dia powernya lumayan gitu ya, bodinya gede, terus sterak gitu. Ya udah John Rambo. Akhirnya sampai sekarang John Rambo. Oh gitu guys, sejarahnya yang nanya kenapa namanya John Rambo. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ke depan trek yang pengen dilalui, pengen banget gitu dalam waktu dekat misalkan dari trek ekstrim sama adventure mau kemana nih kira-kira si Rambo nih? Adventure saya mau ke sowan ke ini Jawa Tengah ya, sama teman-teman kemarin udah ngobrol beberapa teman-teman di Sportec Adventure. Memang Sportec Adventure ini kan genrenya lebih ke adventure dua alam ya, bukan hanya gas off-road ekstrim, off-road ringan, camping, tapi memang tiap tahun ada penjelajahan mengunjungi teman-teman Sporttiger yang ada di kota-kota gitu. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Mantap. Nah, untuk tahun ini kemarin udah ngobrol sama Sportec yang terdekat dulu yang di Bandung Selatan. Pengen trip bareng ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sowan ke Mas Erik, Sukamti, ke Jogja, Magelang, pokoknya ke Jogja, Magelang, Semarang ya. Semarang. Ya, Jogja, Magelang. Nemuin teman-teman yang ada di sana lah. Iya. Silaturahmi ya. Silaturahmi. Teman-teman Jogja banyak juga teman-teman Jogja. Keren. Ah. Nah kalau trek ekstrimnya mau kemana nih? Yang penasaran gitu buat Mang Cibo? Trek ekstrim biasanya saya yang masih anget. Kayak kemarin kaca-kaca katanya ekstrim. Nah saya kalau udah event saya biasanya masuk tuh kucuk masuk. Saya bikin videonya. Iya. Cuma akhir-akhir ini saya memang ada kesibukan jadi belum sempet lagi ngegas. Tapi kalau si Rambo, makanya si Rambo ini udah lama gak dihidupin. Kemarin pas diajak ke sini sama Om Firman di starter untung nyala. Kalau enggak ya kayaknya batal ke sini. Dadah.
Iya, iya, iya. Ya paling biasanya gitu, saya nyobain kayak track ini kan, yang ada yang ekstrimnya, yang di sini. Tadi udah ngeliat sih, itu pengen nyoba dengan spek apa adanya. Jadi kalau lihat track yang ekstrim dikit tuh hasrat tuh langsung naik gitu. Langsung. Paling saya nyobain track yang udah dipakai sama teman-teman off-roader. Biasanya saya langsung pengen masuk dengan spek apa adanya, terus saya videoin. Bukan karena pengen apa, tapi ya main aja. Oke. Berarti sekarang ini Om, ada yang pertama tips nih buat teman-teman yang sudah pakai Sportage atau yang baru atau yang mau meminang Sportage, ada tips atau saran-saran atau gimana gitu? Saya amatin beberapa tahun belakang ini lah, 2 tahun belakang ini peminatnya cukup banyak. Sedangkan populasi Sportage di Indonesia ini sangat terbatas. Mungkin bisa dihitung dari 700 unit yang masuk ke Indonesia yang nyala gitu ya, yang hidup mobil yang masih normal. Mungkin kalau saya lihat dari populasi Sumatera, Jawa, Kalimantan cuma berapa biji, dihitung-hitung paling ada 250 sampai 300 lah ya. Nah, buat teman-teman yang udah punya Sportage, nah dengerin guys. Ya, kalau modif itu sesuai selera kan, sesuai selera. Pokoknya untuk standarnya sih Sportage ya, pengalaman saya nih ya, standarnya juga mumpuni, apalagi dimodif gitu. Apalagi teman-teman punya budget lebih buat nambahin akselerasi dan sebagainya, itu mangga silahkan. Iya. Nah, standaran aja saya pakai kemanapun masih bisa gitu kan. Nah, itu tinggal pilihan teman-teman gitu. Nah, satu lagi kalau yang masih dalam proses meminang Sportage, tipsnya pilih Sportage yang jangan yang murahan banget. Biasanya kalau yang harga 35, 40 itu masih banyak PR. Ini jujur ya teman-teman. Oke. Masih banyak PR. Entah itu dari, tapi sebenarnya simple Sportage ini. Kerusakannya tuh simple. Hanya dari O2 sensor, ya persensoran gitu lah, IAC, terus idle, terus map sensor, cuman itu aja. Sebenarnya yang tahu gitu ya. Tapi ya kalau teman-teman beruntung kerusakannya hanya itu, dapat yang murah, alhamdulillah. Ya kan. Nah, tapi kalau alangkah lebih baiknya gitu, tanya-tanya dulu. Biasanya kedetek gitu. Sportage-nya tanya dulu ke yang udah, yang tahu lah ya. Om, ini Sportage yang ini bagus nggak gitu. Nah, biasanya kedetek populasi Sportage itu hanya itu aja. Kedetek, oh ini mah si Rambo, jangan, ini mah bekas siksaan gitu kan. Jangan dibeli. Gitu. Nah, itu bekas dihajar, disiksa gitu. Iya. Tapi jangan yang ini mah suratnya sebelah misalnya. Kalaupun mau ya searching lagi yang lain gitu. Dengan bukan berarti saya membolehkan beli surat sebelah. Tapi kalau mau, alangkah baiknya cari dulu yang lain gitu. Tapi kalau untuk main terus harganya pas di kantong, ya sikat. Yang penting bukan barang curian aja. Iya. Ingat tuh, yang penting bukan barang curian. Hati-hati. Gitu ya. Nah, kalau ini tuh saya pengalaman aja ya. Jadi saya ketika itu tuh memang sama mungkin kayak si Om Cibo, pernah pakai mobil sebelumnya, nah terus ganti, dan referensi saya yang pertama adalah ke beliau gitu. Jadi sebelum punya, pas mau beli itu saya nanyanya ke beliau. Jadi nanya tentang apapun, apa segala macam. Belinya juga diantar ya? Nah, sampai ke belinya pun sama beliau gitu, diantar. Nah, dan alhamdulillah ya bisa bergabung di Sportage Adventure Indonesia sampai hari ini dan enjoy sih alhamdulillah. Paling ini Om, dulu saya waktu ketemu si Om Andy, ya kan? Ya. Kalau si Mang Cibo lagi ngeracunin orang pakai Sportage, itu gayanya luar biasa. Nah, pemirsa pengen lihat nih ketika Mang Cibo nih ngeracunin seseorang buat pakai Sportage. Saya sih cukup simpel aja. Beli Sportage itu hanya cukup ganti ban,
Mau pakai ban empty, mangga sesuai kantong. Pakai ban ekstrim, mangga. Langsung gas, nggak usah swap engine lagi. Itu kata-kata sakti saya. Nggak usah swap engine. Jadi no swap engine club ya? Ya, nggak ribet. Beli Sportec, pengen off-road ganti ban, gas. Oke, nah itu guys. Jadi yang buat yang masih bingung nih, mungkin ada teman-teman yang masih bingung kan, mau pilih apa, Mungkin Sportec bisa jadi salah satu alternatif. Jadi tinggal ganti ban, langsung gas. Dan jangan lupa kalau nggak percaya, lihat aja history race-nya ya. Oh iya. Banyak kok di internet history race-nya Sportec. Saya pikir sih luar biasa. Body, bahan, pokoknya bahan semua luar biasa lah. Sportec generasi pertama ini. Edan ya? Dan saya low maintenance loh, nggak pernah dirawat sama sekali. Cuma isi bensin, ngisi air juga kadang-kadang. Dan airnya jarang habis gitu. Sistem pendinginnya luar biasa. Kebayangkan main di Rally Dakar, sistem pendingin Sportec itu seperti apa? Rally Dakar kan padang pasir panas. Saya percaya. Mantap, amazing. Oke, mungkin kita tutup aja ya Om ya. Jadi thank you nih udah Terima bisa kasih, Om. ngobrol-ngobrol di Ngacapruk nih. Ya mudah-mudahan ada faedahnya nih buat teman-teman yang nonton. Jadi yang belum subscribe di Hejomantis Channel atau di channelnya Om Cibo, Sucipto Cibo, silakan di subscribe ya. Jangan lupa komen juga, yang mau komen, yang mau nanya-nanya juga boleh, silakan. Nanti mungkin dibalasin satu-satu. Itu aja mungkin. Nah untuk yang terakhir nanti saya pengen lihat nih, boleh. Gerebek aja nih, ada apa yang ada di dalam si Rambo. Oke? Ya gitu ya Om. Oke Guys, ini kita gerebek si Rambo nih, ada apa aja. Kita dari bokongnya aja dulu, Mang. Go. Ada apa aja nih? Ini kemarin saya pakai ban ekstrim, Accelera. Terus pakai bumper besi ya, plat. Tapi pas saya pengen sesuatu yang beda, bosenan sih Om. Jadi saya ganti lagi ke Ori look. Kalau untuk ban, sekarang saya pakai ban MT aja buat main, buat jelajah. Ban MT 31 ukurannya cukup lah. Kalau suspensi, saya pakai pernya yang depan saya pindahin ke belakang. Teman-teman yang lain juga banyak sih yang pakai kayak gini. Terus per depan saya pakai Innova. Kalau shock breakernya, teman-teman kalau pakai per depan dengan tinggi per depan itu 60-an, jadi pakai shock breaker 63, pakai shock breakernya Rocky ya ini. Kayak tapi yang ukuran 60 ke atas. Jadi pernya nggak lepas. Kalau overall standaran semua mesin, nanti kita coba buka, pasti berantakan. Prelock juga saya pakai. Udah diganti ya, bawaannya kan vakum ya? Ya, udah pakai prelock. Ada sidebar. Nah ini, boleh lihat nggak isinya Om? Di dalamnya? Berantakan Om. Siap. Nah, ini wajib pakai nih buat teman-teman, buat biar nggak kena. Tapi kalau Sportec ciri khasnya kan memang bodinya gebung. Nah ini sangat rentan kena, walaupun udah pakai push step, ini pasti kena. Kecuali teman-teman bikin lagi pelindung di sini. Kayak over fender gitu ya? Biar teman-teman percaya, saya masih pakai Matic ya. Nah, masih pakai Matic standaran. Oh iya benar. Jadi track ekstrim juga siap. Maticnya nggak diganti kan? Masih bawaan? Masih bawaan. Kalau diganti ini pasti berubah. Oh iya. Gitu. Sorry, guys. Matic standar, Pinalgi standar. Gak pernah dirawat Om. Tapi mungkin itu jadi ciri khas juga sih. Ya. Nah kalau ini sih bekas luka-luka yang bekas menjajal track ekstrim nih. Iya. Ini udah diketok lagi. Tapi bahan Sportec luar biasa. Oke, coba kita lihat mesin nih. Mesinnya pasti kaget ya teman-teman. Ini mesinnya luar biasa berantakan. Tapi sehat. Lihat aja. Ini kan kebanyakan nongkrong. Ini katanya 1 bulan apa 2 minggu nggak dipakai nih guys.
Ini kondisi mesinnya seperti ini. Nggak pernah di maintenance gimana apa adanya. Sarang laba-laba. Oke, gini aja apa adanya, tapi sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada sesuatu yang misalkan memang harus ganti apa gitu. Kalau saya sih Prinsipnya selama gimana? standaran mampu, ya standaran dulu lah. Kecuali memang saya pakai off-road buat kompetisi atau apa gitu. Ya ini kan kita buat main, buat enjoy. Ya apa adanya. Apa adanya pun mampu ya. Apa adanya pun udah mampu buat saya. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih buat modifikasi, Why not? why not? Siap. Itu lebih baik kan. Kita Iya. dukung. Saya penasaran di jok belakang nih Om, ada apa nih? Kalau saya sih kalau main ya simple aja Om. Alat-alat kopi, alat masak, tenda. Gini, berantakan Om. Paling ya kayak tenda, jaket, kayak gini. Ini alat masak, ini kunci-kunci. Ini drone buat ngambil gambar juga. Mantap. Gak ada yang aneh-aneh Om? Enggak ada Om. Kalau kayak bawa part-part cadangan itu kalau racing, Enggak. jadi hajar aja. Ajar aja. Percaya kuncinya dan yakin. Tapi kita tetap smart ya. Off-roadnya harus smart. Iya. Jangan memaksakan. Toh ya lebih baik kalau nggak naik ya di win saja. Kita punya win. Nggak usah memaksain buat apa gitu kan. Oke, siap, mantap.